Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan bisa bermanfaat terutama bagi kita maupun di lingkungan sekitar kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja Ibu ya. Ini saya sebagai coach dulu ya, nanti Nggih. baru dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Oni. Selamat siang Pak Suryo. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Pak Suryo gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat dan masih dalam kondisi semangat ini Bu. Luar Gimana Bu? biasa. Kelihatannya ada yang mau didiskusikan pada pertemuan kali ini Bu Oni. Iya Pak Sur. Ada keresahan-keresahan yang saya alami terkait dengan murid-murid saya Pak Sur. Hasil asesmen anak-anak saya di pembelajaran kemarin itu belum mencapai standar capaian yang kami sepakati bersama. Walaupun sudah menggunakan berbagai cara dalam pembelajaran, Pak Sur. Apa yang ingin Bu Oni capai pada diskusi kali ini Bu Oni? Begini Pak Sur, saya ingin murid-murid saya itu yang dari berbagai latar belakang bisa mencapai materi dan memahami materi yang saya berikan Pak Sur. Kemudian memperoleh nilai di atas standar yang sudah kita sepakati bersama dengan hasil yang sesuai harapan Pak Sur. Oh begitu ya. Jadi Nggih. melalui diskusi ini Bu Oni mengharapkan bisa menemukan solusi yang terbaik. Bagaimana caranya supaya pembelajaran Bu Oni itu bisa berhasil yang dibuktikan dengan hasil belajar anak mungkin dengan nilai di atas KKM minimal 80 begitu ya Bu Oni. Betul sekali Pak Suryo. Kalau boleh tahu Bu Oni, berapa sih target nilai yang ingin Bu Oni capai? Saya mengharapkan nilai-nilai anak saya itu dari kesepakatan kemarin minimal 80 Pak Sur, karena materi yang sedang kami pelajari saat ini bukan materi yang sulit untuk dipahami, gitu. Menurut Bu Oni, apa yang menyebabkan murid panjenengan itu kurang memahami materi yang sedang dipelajari pada elemen ini, Bu Oni? Menurut pandangan saya Pak Suryo, anak-anak itu tidak mau belajar mandiri dengan membaca materi yang sudah saya berikan, baik dari modul ajar ataupun dari web yang sudah kami share, sehingga anak-anak itu cenderung pasif Pak Sur. Oh, gitu. Menurut pandangan Bu Oni, apakah masih ada penyebab lain selain anak tidak mau belajar mandiri pada materi yang sedang dipelajari, Bu? Iya Pak Sur, mungkin anak-anak itu kurang bisa fokus Pak Sur. Kemudian pada saat pembelajaran yang saya berikan mungkin juga materinya kurang bervariasi. Jadi mungkin anak-anak cenderung tidak aktif Pak Sur. Gitu. Coba Nggih. Bu, sekarang digali lagi. Mungkin masih ada penyebab yang lain Bu nih, sehingga nanti bisa menemukan solusi yang terbaik Bu. Apa ya Pak Suryo ya? Mungkin saya terlalu serius nih kalau pas ngajar jadinya sepaneng dalam pembelajaran. Mungkin itu yang dirasakan anak-anak saya Pak Sur. Hmm. Sehingga ya anak-anak jadi ikut sepaneng, ikut tegang dalam pembelajaran saya. Begitu. Nggih. Oh, dari pandangan Bu Oni tadi, langkah apa yang akan Bu Oni lakukan sehingga anak itu menjadi lebih semangat dalam belajarnya
dengan semangat barangkali anak-anak bisa mencapai target nilai yang sesuai diinginkan Bu Oni. Yang terfikirkan dari ide saya, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Sur, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam pembelajaran saya. Begitu Pak Suryo. Oh, begitu. Nah, Nggih. langkah nyata apa Bu yang akan Bu Oni lakukan dalam jangka waktu yang pendek ini Bu? Saya akan membuat materi dalam bentuk presentasi Pak Sur, materi yang menyertakan video, kemudian audio. Selain itu saya juga akan mencoba model pembelajaran yang lebih santai, dengan selingan ice breaking mungkin Pak Sur, sehingga anak-anak tidak terlalu sepaneng dan saya juga lebih rileks dalam mengajar Pak Sur. Oh, begitu. Nggih. Nah, untuk mempersiapkan materi dalam bentuk presentasi, dalam bentuk video, maupun dalam bentuk audio tersebut, kira-kira Bu Oni memerlukan waktu berapa lama, Bu? Perkiraan saya dan saya menargetkan juga Pak Sur, saya akan mempersiapkan semua itu dari mulai media presentasi, video, dan audio kurang lebih 3 sampai 5 hari ke depan Pak Sur. Jadi untuk minggu depan sudah ada variasi yang lebih menarik lagi Pak Sur. Nah, bagus itu, Bu. Nah, apa Nggih. sih sebenarnya ukuran keberhasilan untuk mengatasi permasalahan Bu Oni ini? Eee, Keberhasilan yang ingin saya capai sesuai dengan yang sudah kami sepakati di kelas Pak Sur. Saya merasa berhasil apabila hasil asesmen pembelajaran murid-murid saya, eee, bisa mengerjakan pertanyaan dengan baik, dengan skor yang paling tidak minimal 80 sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami sepakati di kelas, Pak Suryo. Oh, luar biasa itu, Bu Oni. Itu Nggih, barangkali nanti bisa menemukan solusi yang terbaik. Menurut Bu nggih. Oni, siapa yang dapat membantu keberhasilan Bu Oni untuk mempersiapkan semuanya ini, Bu? Untuk menjaga komitmen saya dalam membuat media presentasi, video, audio dalam, kelengkapan pembelajaran saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan tim ICT di sekolah saya, Pak Sur. Supaya, target saya, untuk minggu depan itu cepat selesai dan hasilnya bagus sehingga murid-murid saya menjadi tertarik dengan pembelajaran saya, menjadi semangat belajar dan apa yang menjadi target kami, itu bisa tercapai Pak Suryo. Oke, Bu. Nggih. Tidak terasa ini, Bu, waktu sudah berjalan 10 menit lebih ini, Bu. Semoga tercapai apa yang diharapkan Bu Oni. Tetap semangat saja Bu Oni dan semoga diberikan kesehatan. Saya tunggu Amin. hasilnya Bu Oni. Sehingga Nggih. di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali perkembangan dalam pembelajaran anak-anak kita Bu Oni. Nggih Pak Suryo, terima kasih sekali Pak Suryo melalui diskusi ini saya sangat terbantu sekali dan bisa menemukan solusi yang akan saya terapkan pada pembelajaran minggu depan dengan, target sesuai kesepakatan dan semoga hasilnya pun memuaskan Pak Suryo. Jadi apa yang saya berikan ke peserta didik saya, ke murid-murid saya itu memuaskan untuk saya, kemudian untuk murid-murid saya juga. Jadi hasilnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Sur. Terima kasih, Pak Suryo. Amin. Sama-sama Bu Oni. Nggih. Coba sekarang saya sebagai koci Bu dibalik Nggih, sekarang Pak itu. Sur. Oke. Bisa dimulai, Pak Sur? Oke Bu, bisa dimulai monggo Bu. Nggih. Selamat siang, Pak Suryo. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Oni, baik-baik saja. Ya, tampak di sini sehat ya, Pak Suryo ya. Semangat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah juga Pak Suryo. Hari ini kita bisa
berkomunikasi. Mungkin Pak Suryo ada yang ingin disampaikan, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada keluh kesah dari Pak Suryo yang ingin dibagikan dengan saya terkait dengan kegiatan Pak Suryo. Monggo Pak Sur. Oh iya Bu, begini Bu, saya ini akhir-akhir ini merasa resah Bu. Keresahan Iya. saya ini karena dipicu oleh hasil belajar anak-anak ini tidak maksimal. Bahkan 30% anak-anak saya ini memperoleh nilai di bawah KKM, Bu. Makna KKM kalau di kurikulum Merdeka itu nggak ada istilah KKM gitu ya. Iya. Tapi tetap saja di dalam pembelajaran kita kan punya target nilai tertentu. Nah, dari kesepakatan saya dengan anak-anak itu ternyata 30% itu tidak mencapai kesepakatan nilai yang sudah kita tentukan bersama-sama, Bu Oni. Apa yang ingin Pak Suryo capai dari diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini, Pak Suryo, terkait dengan keresahan Pak Suryo yang disampaikan tadi, Pak Suryo? Begini, Bu, saya ingin mengharapkan anak-anak saya, murid saya ini bisa memahami materi saya dengan baik, sehingga anak-anak saya ini nanti bisa memperoleh nilai paling tidak itu di atas nilai yang sudah kita sepakati bersama, Bu. Oh, begitu nggih, Pak Sur. Jadi melalui diskusi ini, Pak Suryo mengharapkan bisa menemukan solusi terbaik. Bagaimana caranya supaya pembelajaran Pak Suryo bisa berhasil, dan hasilnya dibuktikan dengan perolehan nilai dari peserta didik Pak Sur sesuai dengan KKM yang diharapkan, Pak Sur. Betul, Boni. Oke, Pak Sur. Kalau boleh tahu Pak Sur, berapa target nilai yang ingin Pak Sur capai bersama anak-anak murid atau peserta didik atau yang sudah disepakati di kelas, Pak Sur? Iya, saya ini mengharapkan anak-anak saya ini paling tidak dalam pembelajaran materi ini, saya mengharapkan anak-anak saya itu memperoleh nilai paling tidak 80, Bu. Karena apa? Karena memang materi yang sedang kita pelajari ini bukan merupakan materi yang susah dipahami dibandingkan dengan materi-materi yang lain, Bu Oni. Menurut Pak Suryo, apa yang menyebabkan murid-murid Pak Suryo itu kurang memahami materi yang sedang dipelajari, sedangkan materi yang disampaikan tidak terlalu sulit? Pada elemen ini apa Pak Sur yang menyebabkan, Pak Sur? Menurut pandangan saya ini, Bu Oni, bahwa anak-anak ini minat belajar, terutama belajar secara mandiri dengan membaca materi yang sudah saya sediakan. Padahal saya sebagai guru itu sudah mempersiapkan materi berupa modul ajar, sudah saya siapkan di sana. Selain modul ajar, anak-anak juga sudah punya buku paket sebagai referensi belajar. Dan saya juga sudah menyediakan halaman web itu bisa diakses anak-anak kapan saja, di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu, Bu. Sehingga selama anak-anak ini punya paket data internet, anak-anak bisa mengakses materi saya di dalam website, Bu Oni. Luar biasa nih Pak Sur. Menurut pandangan Pak Suryo, apakah yang masih menyebabkan atau ada penyebab lain selain anak-anak tidak mau belajar mandiri, tidak mau kreatif pada materi yang sedang dipelajari ini? Menurut Pak Sur apa itu Pak Sur? Mungkin menurut penilaian saya pribadi ya Bu, mungkin karena anak-anak itu kurang fokus pada saat proses pembelajaran. Itu salah satu penyebabnya, Bu.
Atau bisa juga mungkin karena materi yang saya sediakan itu kurang bervariasi. Karena Hmm. memang materi yang saya sediakan di website di sana itu selama ini masih dalam bentuk teks saja. Mm-mm. Saya belum menyediakan materi dalam bentuk video, audio maupun dalam bentuk file PPT atau presentasi. Mungkin itu Bu Oni. Bisa jadi nih. Coba Pak Sur, dari analisa tadi digali kembali Pak Sur. Mungkin masih ada penyebab-penyebab lain yang lebih sifatnya urgensi, lebih sifatnya ke anak, sehingga menyebabkan anak-anak itu menjadi kurang. Coba Pak Sur, ada penyebab lain mungkin. Iya ya Bu, apa ya Bu ya? Mungkin saya ngajarnya terlalu sepaneng gitu ya Bu ya. Sehingga karena saya ini terlalu sepaneng, anak-anak pun belajarnya juga tidak enjoy juga ikut sepaneng gitu ya Bu ya. Mungkin kira-kira itu Bu nih. Iya. Dari pandangan Pak Suryo tadi, langkah apa yang akan Pak Suryo lakukan sehingga anak-anak menjadi semangat belajar, mencapai target yang sudah disepakati di kelas dengan Pak Suryo, sehingga harapan Pak Suryo itu dapat terwujud, Pak Suryo? Iya mungkin saya akan melakukan atau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, terutama diferensiasi dalam sisi konten ya Bu ya. Sehingga harapan kalau saya ini memberikan konten dalam berbagai bentuk sesuai dengan tipe belajar anak, mungkin anak bisa bisa belajarnya lebih lebih giat lagi mungkin atau mungkin lebih tertarik lagi dengan belajar menggunakan video atau menggunakan audio Bu Oni. Iya. Langkah nyata apa yang akan Pak Sur lakukan dalam jangka pendek untuk mencapai target itu, Pak Sur? Iya, mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ini mungkin saya akan menyediakan materi dalam bentuk video yang nanti akan saya unduh di YouTube atau saya juga akan menyediakan materi dalam bentuk audio yang akan saya tempel di Google Drive saya. Eh, Dan mungkin saya juga bisa mempersiapkan materi dalam bentuk PPT atau presentasi sehingga kalau anak itu kurang memahami materi, anak tersebut bisa mengakses PPT atau video atau audio yang saya sediakan. Sehingga materi tersebut anak bisa mengulang-ulang. Kalau sekali belum paham bisa di-replay lagi, 2 kali belum paham bisa di-replay lagi, dan itu bisa dilakukan setiap saat. Mungkin itu dalam jangka pendek ini Bu Oni. Ji. Untuk persiapan materi dalam bentuk presentasi, video, audio, eee, kira-kira, Pak Sur bisa memastikan atau memperkirakan berapa lama waktu yang Pak Sur butuhkan sehingga materi itu benar-benar bisa masuk di pemikiran anak kita sehingga pembelajaran itu sesuai harapan Pak Sur. Iya ya Bu. Kalau minggu ini itu sepertinya jadwal saya sudah begitu padat Bu Oni. Barangkali minggu depan, kalau minggu depan itu kalau sekarang ini hari Rabu, Rabu atau Kamis nih Bu ya, hari Kamis ya Bu ya. Kamis ya. Berarti kira-kira 5 hari dari sekarang itu kira-kira hari Selasa atau Rabu atau Minggu depan Bu. Kira-kira 5 sampai 7 hari ke depan saya akan mempersiapkan materi tersebut Bu nih. Oh, nggih. Kemudian apa ukuran keberhasilan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak Suryo untuk kasus ini atau keresahan Pak Suryo saat ini?
Sebenarnya saya mengharapkan anak-anak itu tidak cukup mendapatkan nilai yang bagus saja atau pengetahuan nilai 8 saja. Ada harapan lain yang saya inginkan terhadap anak-anak saya dengan belajar materi yang sekarang sedang dipelajari ini. Selain nilainya di atas KKM atau 8, anak-anak juga saya harapkan bisa belajar untuk berkomunikasi. Anak-anak saya mengharapkan bisa belajar untuk bisa bekerja sama atau kolaborasi dengan teman lain, sehingga harapan saya selain anak ini nilainya 8, nanti anak bisa melakukan presentasi di depan kelas, karena dengan presentasi secara kelompok, secara tidak langsung anak bisa belajar komunikasi dengan teman-temannya. Selain belajar komunikasi, saya mengharapkan juga anak-anak itu bisa belajar berkolaborasi, bekerja sama, karena bekerja sama itu ternyata merupakan hal yang sangat penting di masa depannya. Itu kira-kira harapan saya, Bon. Inspiratif sekali Pak Sur, luar biasa Pak Suryo ini. Oke Pak Sur, kemudian menurut Pak Suryo, siapa yang dapat membantu keberhasilan Pak Suryo untuk mempersiapkan segala sesuatu yang sudah terplanning dengan baik, dari runtutan membuat media presentasi, video, audio, sehingga itu menjadi menarik. Mungkin Pak Sur punya tim yang bisa membantu Pak Sur. Iya, Bu. Kebetulan selama ini saya dalam melakukan pembelajaran itu selalu melakukan kolaborasi atau kerjasama. Yang pertama, saya sudah terbiasa melakukan kerjasama dengan guru bahasa Indonesia. Kemudian saya ini tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menulis ejaan yang betul, misalkan Bu ya, dengan kalimat yang benar, kalimat yang baku itu seperti apa. Sehingga biasanya setelah saya buat materi itu saya konsultasi dengan guru bahasa Indonesia. Yang kedua, di dalam pembuatan materi, saya biasanya juga berkolaborasi dengan guru informatika, Bu. Dan saya punya tim guru informatika, 2 guru informatika, di mana dalam pembuatan materi biasanya kita saling berkolaborasi. Nah, ada teman yang spesialis untuk membuat slide dalam bentuk efek-efek yang bisa terbang, bisa bersuara, dan seterusnya, itu mungkin bisa menarik anak-anak. Sehingga saya mengharapkan nanti dalam menyusun video ini bisa dibantu oleh teman-teman guru bahasa Indonesia dan teman-teman guru informatika yang lain, Bu Ani. Tidak terasa ya Pak Sur, diskusi kita ini cepat sekali berlalu. Materinya juga luar biasa yang disampaikan Pak Sur, inspiratif sekali. 15 menit tidak terasa. Kurang lebih ya Pak Sur ya 15 Iya, ada menit. 15 menitan ini, Bu. Iya kurang lebih. Sangat support sekali, tetap semangat Pak Sur, dan selalu berusaha untuk yang terbaik. Sehat selalu. Saya menunggu hasilnya, semoga bisa menjadi inspiratif untuk saya, untuk banyak orang, sehingga kita nanti bisa sharing dan diskusi kembali di lain waktu Pak Sur. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Sur. Terima kasih juga Bu Oni, melalui diskusi ini saya bisa menemukan solusi atau inspirasi yang akan saya terapkan kepada anak-anak saya. Harapannya semoga nanti dengan solusi dan pemikiran yang sudah kita diskusikan ini terjadi perubahan, baik itu akademis maupun perubahan sikap, keterampilan berdiskusi, keterampilan berkolaborasi maupun akademiknya bisa tercapai sesuai dengan kesempatan kelas yang kami tentukan. Terima kasih banyak Bu Oni. Terima kasih Pak Sur, sukses selalu.